Hai guys, welcome to the series Nutritional Therapy. Nah, pada hari ini sesuai dengan request beberapa parents, orang tua, hari ini saya akan membahas soal kids nutrition, itu nutrisi anak, ya. Jadi mungkin ada beberapa first time parents gitu yang grogi, pertumbuhan anak yang seharusnya itu seperti apa, terus basically kenapa saya buat series ini terutama untuk kids nutrition karena saya sendiri parents, saya punya anak sendiri dan saya tahu rasanya membesarkan anak dan prosesnya juga. Saya nggak ikut melahirkan sih, itu istri saya. Cuman ya the feeling is there gitu, saya merasakan. Dan tujuan saya melakukan IG Live ini supaya ya jangan sampai kita berada di posisi anak kita ini yang sebagai titipan Tuhan bisa dalam kondisi nggak sehat, sakit, atau bahkan sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka. Ya, jadi semoga setelah topik-topik yang sederhana ini, ya semoga teman-teman juga banyak terbantu dengan informasi-informasi yang lumayan update. Oke, kalau ingin agak detail atau personalize, bisa nanti coba DM saya atau Japri, nanti kita bisa berbincang lebih lanjut ya. Nah, maksud saya anak-anak ini sebatas umur berapa ya? Biasanya kalau baru lahir sampai umur 1 itu namanya baby, bayi ya. Umur yang akan saya bahas ini ada dua kategori, umur 1 sampai 7 dan umur 7 sampai 12. Kalau di atas umur 12 itu sudah remaja. Ya, di atas umur 21 itu udah dewasa, oke? Tuh. Jadi basically kenapa kok perlu dibahas soal nutrisi anak? Ya, karena pada awal-awalnya anak saat dia dilahirkan di dunia ini itu banyak prosesnya. Banyak sekali proses pertumbuhan. Dari dia pertama kali lahir, merasakan cahaya, panas dingin, tahu kapan harus menutup matanya untuk tidur. Kan nggak, baby itu nggak ketika lahir itu dia tahu kapan tidur kapan nggak. Nah itu semua juga rangsangan, sensorik, syarafnya juga, pertumbuhan dalam hal apa, jam tidur, indera perasa, merasakan geli, gatel, semuanya itu perlu nutrisi. Terus belum lagi saat-saat pertama-tama banyak vaksinnya tuh. Terus rasa lapar juga mulai muncul. Terus kemampuan komunikasi. Terus ya banyak banget sih sampai masa giginya pertama kali lahir. Terus mulai bisa mengeluarkan suara, mulai panggil papa, mama, mulai berdiri, berjalan sendiri, terus mulai manipulatif, mulai coret-coret. Itu semua proses perlu nutrisi gitu. Nah, nutrisinya pada dasarnya untuk anak-anak itu perlu apa? Yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi itu seputar karbohidrat untuk sumber tenaga supaya nggak loyo, nggak capek. Tapi kebetulan kalau kebanyakan anak-anak di sini ya bukan kurang karbo, tapi berlebihan justru malah itu resiko gemuk. Terus kedua, makronutrisi itu seperti protein, itu building block untuk membangun anak-anak kita supaya bisa tinggi, pertumbuhan otak, pertumbuhan pencernaan itu semua protein. Terus essential fat seperti omega 3, 6, 9 itu semua juga penting untuk perkembangan syaraf, untuk aliran oksigen di seluruh tubuh. Terus juga ada air. Air itu juga sama pentingnya karena itu untuk mentransportasi banyak hal di seluruh tubuh. Terus juga mikronutrisi seperti vitamin, mineral, fitonutrisi juga perlu. Nah, apa itu fitonutrisi? Itu kita manusia kan terbatas ya pengetahuannya. Jadi ada beberapa nutrisi yang terkandung dalam tumbuhan, sayur dan buah yang memberikan warna pada tanaman itu. Ya, jadi fitonutrisi pun manusia belum mendeteksi nama-namanya. Nah, itu biasanya dibagi kira-kira 5 spektrum warna, yaitu putih, hijau, ungu atau biru, kuning atau oranye, merah ya. Jadi untuk hal-hal seperti itu penting untuk pertumbuhan anak. Nah, kira-kira pada dasarnya anak-anak itu butuh apa ya kalau sudah mulai makan? Nah, sebelumnya kalau di saat baby, anak-anak kan pada dasarnya hanya minum ASI ya. Uh, nah, otomatis karena ASI menjadi sumber makanan yang sangat penting, biasanya belum juga bisa mengunyah. Otomatis dia dapatnya dari ASI. Caranya supaya ASI-nya bagus, ya mamanya disehatkan gitu. Jangan setelah melahirkan
jangan terlalu fokus dietnya ya mami. Tapi sehatkan badanmu. Tidurlah yang cukup sebisanya ya, karena terkadang saat ASI itu tidurnya pasti kacau. Jangan sampai kecapean. Kalau memang ada suami atau siapapun yang bisa bantu, mintalah bantuan gitu. Supaya kondisinya seprima mungkin dan kualitas ASINya optimal. Dan otomatis nafsu makan mami bakalan tinggi banget. Yaitu diperlukan supaya ASINya yang diproduksi juga bagus. Karena satu-satunya cara untuk ya baby ini bisa sehat ya dari ASI itu. Nah, jangan khawatir untuk teman-teman yang kira-kira akhirnya terpaksa harus dicampur dengan susu formula, karena pada dasarnya nomor satu yang diperlukan oleh baby saat pertama-tama itu ya kenyangnya dulu. Kalau nggak nangis dan kalau maminya kurang tidur, ingat ya, happy wife happy life. Jadi papanya juga ikut stres pasti kalau mamanya stres. Ya, jadi itu yang paling penting. eh, Fokus di situ dulu. Misalnya memang ada yang kurang gizi atau gimana, bisa terbantu nanti di umur-umur mendekati umur satu. Karena di saat baru lahir hingga umur satu, itu masa-masa di mana organ tubuh di bayi tersebut berkembang. Ginjal, paru-paru, jantung, sistem pencernaan, kantung kemih, ya semuanya itu perlu banget nutrisi. Nah, di saat seperti itu, nanti pada kira-kira mulai bulan ke-6 itu mulai muncul gigi pertama, gigi susu. Terus sampai kira-kira umur 3. Terus di saat itu juga mendapatkan vaksin. Nah, vaksin juga sekarang ini ya saya baru ngerasain ya di Indo. Bisa juga ada yang kasih pilihan, ini nggak bikin demam, yang ini bikin demam gitu. Ya basically vaksin kan itu mengenalkan badan kita terhadap virus ya. Jadi mau demam atau tidak, intinya itu ya kita kenalan dengan virusnya supaya kalau virusnya masuk ke dalam tubuh anak kita, ya dia bisa melawan gitu ya. Jadi sesuaikan juga dengan budget. Anyway, terus di saat sudah mulai makan pun, ingat ya, tolong baby itu anak begitu lahir, lidahnya itu sudah peka. Dia tidak terlalu pusing soal bumbu makanan. Misalnya makan bubur, oh kurang pedas ini, kurang ngehit rasanya, terus minta cabai, enggak gitu. Jadi jangan terlalu pusing kasih perasa, MSG, micin gitu, jangan. Itu akan merusak indera perasanya. Dan di saat 1-2 tahun pertama itu sangat penting sekali, karena jika kita merangsangnya sangat terlalu kuat oleh bumbu-bumbu, maka nanti akan mempengaruhi nafsu makannya di tahun-tahun kemudian gitu. Nanti saya akan bahas ya. Terus juga kalau ingin merangsang indera perasanya anak-anak, itu cobalah pelan-pelan, ya ada stepnya ya, dari makanan yang hambar dulu, terus lama-lama mulai uh, kasih rasa kecut, rasa manis, tapi yang organik, ya dari buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Jangan langsung ayam goreng gitu, agak ekstrim gitu ya. Atau susu pun gitu, misalnya dikasih susu, tolong jangan susu yang ada rasa berry, rasa coklat. Hati-hati ya, itu belum tentu juga dari coklat beneran gitu. Jadi baby itu, anak-anak juga bisa merasakan lidahnya, dan kalau dia udah merasakan misalnya ya manis ya, manisnya manis banget, nanti lama-lama kebal, jangan sampai sayur dan buah-buahan mereka juga nggak mau makan. Oke? Terus setelah biasanya setelah umur 6 bulan itu mulai coba tekstur, melihat warna. Nah, itu tolong mami supaya lebih paham menstimulasi pengetahuannya anak Anda gitu, supaya dia bisa membedakan dan lama-lama nanti komunikasinya bisa lebih lancar. Nah, setelah umur 1 mulailah ada standar gizi yang diperlukan untuk anak-anak. Nah, umur 1 sampai 7 itu biasanya contoh ya, kalau karbohidrat itu ya paling setengah cup nasi atau setengah cup spaghetti kayak gitu, 1 lembar roti itu bisa 3 kali sehari gitu. Terus protein itu kira-kira ya daging, ya tahu tempe sih oke, cuman biasanya yang hewani gitu lebih kerasa. Itu sebesar 1 dek domino, itu yang kecil seperti gitu. Itu 3 kali sehari. Terus apa, sayur gitu lah, sayur sendiri. Kalau bisa apa ya, setelah dimasak semua dalam keadaan sudah mendidih, biasanya dibiarkan dulu bentar, lalu masukkan sayur dan buah-buahannya yang terakhir. Ya, di saat derajatnya kira-kira 80 derajat, supaya panasnya itu tidak merusak komposisi nutrisi di dalam sayur dan buah-buahan. Dan jangan terlalu lama. Jangan sampai nanti sayurnya itu sangat lembut,
itu nggak bagus karena sisanya cuma ampas, nutrisinya udah hilang. Ya, jadi itu pun sayur dan buah-buahan itu kira-kira perlu 6 kali serving sehari. Dan kalau bisa 5 warna ya, gitu. Terus kalau buah-buahan dan sayur-sayuran misalnya mau dikonsumsi langsung ya, tanpa dijadikan kaldu atau apa gitu, diusahakan konsumsinya sebelum makan. Kenapa? Karena sayur dan buah-buahan itu kan mengandung serat. Biasanya hanya perlu 15 menit untuk terproses di sistem pencernaan. Nah, kalau daging, makronutrisi yang agak keras, itu kira-kira perlu 2 jam. Nah, jika konsumsi sayur dan buah-buahan setelah itu, biasanya setelah makan daging misalnya ya, biasanya karena ngantrinya terlalu lama, lama-lama buah-buahan itu akan terjadi fermentasi dan muncul alkohol di situ. Nah, jadi bukannya tambah sehat, alkohol ini malah merusak liver dan juga sistem pencernaan tubuh, terutama enzim gitu ya. Jadi terus susu juga itu 3 kali sehari, tergantung deh. Kan tiap keluarga kan beda-beda ya. Jadi apa? Paling nggak susu 1 gelas sekali minum. Terus ya jika itu ternyata kurang, ya coba konsumsi vitamin juga bisa, tapi kalau bisa mulainya itu setelah 1 tahun, jangan sebelumnya. Hanya untuk kasus khusus saja, tolong konsultasi dengan dokter, dokter anak ya. Soalnya kalau memang benar-benar ada penyakit atau apa, ya bisa biasanya diresepkan vitamin yang tetes biasanya, atau mungkin biasanya dikasih semacam probiotik. Itu biasanya kalau ada gangguan di pencernaan ya. Nah, contoh-contoh gangguan pencernaan itu apa di saat masa-masa antara umur 1 sampai 7 tahun? Itu ya misalnya gampang kembung, terus kentut. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi ini kalau keterlaluan berlebihan gitu ya juga bahaya. Cegukan itu juga sering muntah, terus konstipasi, susah BAB, atau malah lancar setelah makan langsung 10 menit kemudian pup ya. Terus cuman mau makanan yang cair aja, itu juga gangguan. Terus susah ngunyah. Itu saya pengalaman sih. Jadi biasanya habis makannya banyak terus dimut, ketemu, akhirnya sisanya jadi kayak bakso gitu. Nah, itu juga gangguan di pencernaan, terutama enzim. Terus sakit perut saat tidur gitu. Terus lidahnya kotor, putih-putih. Nah, itu kemungkinan bisa jadi semacam jamur atau apa. Itu bisa dikuret gitu sama sendok. Terus mudah ngiler. Ngiler itu bahasa Indonya apa ya? Terus kadang di kulit ada bintik-bintik putih. Nah, terus sudah ganti-ganti dokter kulit kasih salep sana sini nggak sembuh-sembuh. Ya itu kemungkinan di pencernaan. Ya, jadi hal yang sederhana seperti itu hal yang ternyata sering banget di antara mami-mami itu punya masalah di anaknya seperti itu. Atau yang kedua tuh bisa jadi infeksi misalnya. Jadi untuk anak-anak ya kalau sakit ya kena infeksi atau virus itu batasannya 14 hari harus sembuh. Lebih dari itu berarti ada masalah di gizinya anak karena daya tahan tubuhnya kurang kuat. Ya, jadi dan jangan khawatir ya mami kalau misalnya saat-saat infeksi nafsu makannya menurun gitu, ya jangan dipaksa ayo makannya cepat gitu biar biar cepat sembuh. Jangan, anaknya kalau stres juga mudah sakit ya. Terus biasanya setelah anaknya sembuh, itu ada kecenderungan 7 hari setelah itu nafsu makannya meningkat. Nah, di saat nafsu makannya meningkat, tolong jangan di stop. Jangan dikira makan banyak itu bakalan gemuk. Ternyata anak-anak itu di saat masih kecil di bawah 7 tahun, itu badannya itu sudah punya sensor. Dimana dia kalau kurang kalori nanti dia lapar sendiri, tapi begitu sudah cukup kalorinya, dia akan berhenti sendiri, don't worry. Kayak contohnya baby aja ketika baru lahir, bobotnya kemungkinan bisa turun 5-10%. Tapi setelah itu baby itu akan merasakan, oh kalorinya kurang, dia akan minta susu ekstra banget sampai akhirnya mengejar ketertinggalannya gitu ya. Jadi basically sensor itu masih ada. Jangan mama papanya yang terlalu micromanage gitu. Juga ya hati-hati sih kalau memang gemuk gitu, ya memang cabi-cabi itu lucu ya ngemesin gitu. Cuman kalau keterlaluan dan nggak kembali normal gitu kondisi badannya, bentuk badannya, ya memang perlu bantuan. Mungkin Anda terlalu banyak kasih cemilan. Kalau itu ekstrim, bukan infeksi. Terus um, juga di umur 3 tahun ke bawah, gizi itu apa memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam hal pertumbuhan otak.
ya. Jadi jika anak Anda punya masalah di makan, terus juga dikasih vitamin juga susah, itu biasanya akan mempengaruhi pertumbuhan otak. 15-20% sel otak itu bisa mati atau nggak berkembang. Nah, beda dengan sel kulit ya, kalau terluka bisa regenerasi. Kalau sel otak terluka terus akhirnya rusak, itu nggak bisa regenerasi. Makanya biasanya pasien saya yang kena stroke, itu ya kalau ada sel otak yang sudah mati, ya mati gitu ya. Jadi pada anak-anak masalahnya jika nutrisinya belum lengkap dan itu mempengaruhi jumlah dan kualitas sel otak, maka nanti begitu umur 3,5, 4 atau 5 tahun kan mulai sekolah tuh. Kalau perkembangannya agak beda dibandingkan dengan anak-anak yang 100%, yaitu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak gitu. Juga mama dan papa juga perlu sensitif juga, banyak komunikasi dengan anak, banyak menstimulasi misalnya dari olahraga, menstimulasi suara, menstimulasi lewat musik, lagu, banyak stimulasi yang bisa ditunjukkan supaya juga cari tahu hobinya anaknya apa, bahasa kasihnya anak itu apa. Nah, jika Anda kesulitan mengkomunikasikan itu semua, bisa jadi anak Anda juga kurang gizi, jadi beberapa inderanya kurang kurang bekerja gitu ya. Nah, uh, contoh misalnya kebanyakan ya 80% yang curhat kepada saya, mami-mami, daddy-daddy, itu tips kasih makanan. Oke, jadi kalau masih kecil, umur satuan gitu ya, kasihnya kecil-kecil gitu. Jangan langsung sesendok gitu, banyak gitu. Karena Anda pikir, aduh sudah didulang 1 jam, kok nggak selesai-selesai. Ya awal-awal itu yang sabar, saya juga ngerasain kok gitu. Terus frekuensinya ditambah. Atau mungkin misalnya terlalu lama juga bisa dikasih susu. Terus uh, jika sudah ada agak besar dan sudah bisa main-main ya, tolong kalau sudah jam makan, jangan langsung, stop, mulai makan, gitu. Jangan, Anda bukan diktator, ya. Jadi sama anak-anak bilang aja, nak, 10 menit lagi kita akan makan ya, gitu. Supaya dia tahu. Atau nanti bentar lagi makan ya. Paling enggak supaya dia tahu, oh ya. Jadi secara badan dia akan mengkondisikan, oke, bentar lagi saya akan makan. Kalau dia nggak bisa ngikutin itu, ya diulang-ulang terus sampai ngerti. Namanya aja masih anak, masih kecil. Terus di saat makan, jangan terlalu bicarakan makanan itu. Misalnya, oh ini loh bagus, enak gitu, kayak seperti itu. Itu juga anak-anak agak enak ya. Jadi selagi makan ya bahas yang lain aja. Misalnya saya dengan anak ya, Dalin tadi sekolah belajar apa? Dalin tadi bangunnya jam berapa? Ya pokoknya komunikasi aja gitu. Itu juga akan merangsang syaraf otaknya supaya bisa komunikasi gitu. Terus jika kasih makanan jangan terlalu banyak variasi. Mulai dari 3 sampai 4 aja udah cukup. Gado-gado itu udah termasuk terlalu banyak. Rujak apalagi, tapi umur segitu masih belum rujak sih. Terus biar kalau di saat itu dia mau coba pegang makanannya, ya nggak apa-apa. Karena saat itu juga sensor di peraba gitu, dia harus merasakan itu. Oh, kalau wortel itu rasanya kayak gini agak keras. Oh, kalau apel itu seperti ini. Oh, jadi dia perlu merasakan. Memang kotor, tapi ya nggak apa-apa karena itu memang pertumbuhannya. Ya, kalau sudah umur 10 tahun masih kayak gitu, ya itu ya perlu bantuan ekstra. Tapi kalau masih kecil umur 5 tahun ke bawah, it's okay ya. Terus uh, kenalkan makanan baru satu-satu. Jadi misalnya belum pernah merasakan wortel, ya setelah kasih 3 macam makanan ini ditambah 1 wortel gitu. Jangan dari misalnya 4 macam makanan, 2 dia sudah kenal, 2 campur wortel dan sosis, bingung. Kalau juga mau introduce mengenalkan makanan ke anak gitu satu-satu, itu kalau bisa dengan jumlah yang sedikit dulu, dicoba dulu gitu. Dan kadang juga itu nggak bisa dijadikan patokan sih, karena mungkin ketika umur 1 dia suka, tapi begitu umur 2 oh udah mulai nggak suka. Jadi karena lidahnya sudah mulai picky. Nah itu mulai banyak eksperimen, semakin banyak rasa yang dia rasakan, maka dia akan tahu kira-kira apa yang dia mau. Ya, tapi jangan terjebak juga. Untuk indera perasanya itu, ya jangan terlalu dikasih kecap. Ada beberapa kecap itu ada MSG loh. Terus bumbu-bumbuan gitu juga tolong diseleksi. Apalagi jangan dikasih permen. Susu-susu yang ada rasa gitu. Yang minuman kemasan-kemasan jangan dulu. Karena itu bisa merusak indera perasa ya. Nanti coba deh kalau nggak percaya, mungkin pas awal-awal ya nggak kerasa ya karena kiranya oh makannya lahap gitu. Tapi begitu umur 5 tahun ke atas mulai pilih-pilih, akhirnya bablas sampai umur 12 tahun ke atas,
Ya, itu karena terlalu dini Anda memberikan stimulasi rasa di anak Anda, oke? Terus uh, yang paling penting, monkey see, monkey do. Jadi sebagai orang tua juga kasih contoh. Jangan ngomong, oh ini makanannya sehat gitu. Tapi saat Anda makan, bleh. Gitu. Jadi orang tua juga mesti kasih contoh gitu. Kadang kan ada itu orang yang bilang, oh obesitas itu turunan. Enggak, saya nggak percaya itu hoax. Jadi yang turunan itu bukan obesitasnya, tapi kebiasaan makan orang tua. Kalau dia obesitas akan menurun ke anak. Ya mulainya dari umur-umur seperti ini, umur-umur belia gitu. Jadi tunjukkan juga Anda bisa makannya lahap, cepat, ngunyahnya normal, dan juga makanannya yang sehat gitu. Ya, misalnya nggak sehat pun ya Anda tunjukin, misalnya kekurangan gizi ya dibantu dengan vitamin juga nggak apa-apa. Anda tunjukin Anda minum vitamin juga, ya supaya dia bisa ngelihat gitu. Terus terkadang Anda bisa berikan kuasa kepada anak untuk tentukan menu, coba. Tapi menunya dipilih yang sehat-sehat. Jangan ya krepe atau apa gitu. Ya anak saya sih kadang juga suka kerupuk ya. Tapi ya tetap di rumah itu selama anak itu masih kecil. Ya penguasa rumah itu bukan anak ya, tapi kalian. Ingat itu, penguasa rumah itu Anda, bukan anak. Jadi kalau sampai dia teriak-teriak mulai manipulasi, mulai menantang, ya tetap Anda harus lebih kuat. Ya, jangan mau dimanipulasi. Mami, daddy harus kompak, sepakat, satu bahasa, satu tujuan. Jangan nanti kemudian anaknya mengadu domba. Itu nanti sudah umur 2,5 tahun ke atas itu otaknya lumayan pintar, dia bakal tahu celahnya. Kalau misalnya mamanya nggak terlalu didengerin papanya, atau papanya terlalu keras, terlalu otoriter, atau papanya jarang di rumah, itu anak ngerti. Gitu ya, itu. Terus lihat emosinya anak juga, karena itu mempengaruhi nafsu makannya juga. Kalau anaknya lagi bete atau sedih karena lihat, oh anjing piaraannya meninggal gitu, ya jangan dipaksa kayak, ayo makan cepetan gitu. Kalau enggak nanti kita nggak bisa ke mall gitu. Jangan. Ya jelaskan, oh ya, misalnya anjingnya namanya Bruno. Ya Bruno mungkin sekarang sudah bertemu dengan Tuhan, sudah happy di surga gitu. Kamu, tapi Bruno kan pengen lihat kamu makannya yang pinter ya, supaya Bruno nggak sedih gitu. Ya contoh seperti itu, belajar baby talk ya. Jadi ada beberapa bahasa yang halus, jangan to the point kayak bicara dengan orang dewasa. Ini tumbuh kembang. Nah, ini semuanya kan standar untuk membantu makanannya supaya normal. Nah, jika ternyata dari makanan asupan gizinya kurang, memang perlu nutrisi. Nah, tapi dilihat nutrisi yang mana. Jangan tiba-tiba anak-anak umur 1 tahun ke atas Anda kasih 10 macam vitamin gitu, karena banyak sales yang nawarin, oh ini bagus untuk ini. Memang oke untuk investasi untuk kesehatan anak ya, tapi kalau terlalu lebay juga bahaya. Nanti saya ceritakan resikonya. Jadi contoh-contoh keluhan kesehatan di anak ya, itu misalnya montok. Masih kecil montok cute, tapi benernya belum tentu sehat itu ya. Anak-anak ada yang punya baby fatnya banyak, itu it's okay. Tapi ada juga anak-anak yang saat-saat kecil itu dia cenderung ramping gitu. Jadi jangan dipaksakan kalau memang cenderung ramping badannya terus Anda kasih makanan supaya agak cabi, supaya cute, supaya di foto bisa bagus. Tolong jangan. Itu agak lebay. Terus yang paling banyak nih alergi. Nah, kalau alerginya sejak setelah melahirkan itu bisa jadi keturunan ya. Tapi kalau alerginya setelah 1 tahun ke atas berarti bisa jadi kurang gizi. Dicek alerginya di mana. Kebanyakan sih saya kerasa itu kalau nggak dari makanan, ya alerginya kulit, eksim seperti itu, atau bahkan ada yang autoimun. Tolong dicek lebih detail karena dari alarm gangguannya di mana itu bakalan ketahuan kira-kira kurangnya nutrisinya yang mana. Oke, terus misalnya mudah lapar. Nah, mudah lapar itu oke kalau memang dia sudah aktivitasnya banyak. Tapi kalau misalnya makan nonstop lapar terus itu juga bahaya. Karena anak yang kurang gizi, terutama mineral sama vitamin, biasanya badan akan request, oh saya kurang mineral ini. Nah, akhirnya dia cari di makanan. Muncullah indikasi dia lapar. Nah, di saat makan, ternyata mineral itu nggak terpenuhi. Tapi justru malah tambah kalori, karbo, protein yang lainnya. Akhirnya kalau itu mineralnya tidak terpenuhi, dia akan minta terus. Ya akhirnya gimana? Ya makan terus. Dan kesannya kok anakku ini kok rakus ya. Nah itu saat Anda mulai cari nutrisi apa yang kurang ya. Terus polusi ya, apalagi kalau tinggalnya di daerah perkotaan gitu, atau ya sering kena debu atau apa asap mobil, apalagi kalau papa mamanya ada yang rokok atau mungkin di lingkungan yang kurang bersih, ya itu juga akan mempengaruhi
pertumbuhannya anak. Oleh karena itu nutrisi itu perlu optimal ya supaya daya tahan tubuh anak itu bisa dikembangkan gitu. Terus yang terakhir ini karena profesi saya kan sebagai nutritional therapist ya. Jadi terkadang tuh anak-anak yang bahaya itu pemberian vitamin yang salah. Oke. Karena sekarang ini food tech, teknik pangan itu banyak sekali ditujukan karena konsumen yang paling besar itu anak-anak kita. Nomor satu dimulai dari makanannya. Jadi makanannya dibuat menarik, tapi belum tentu bergizi. Dikasih vitamin, tapi dilihat ternyata vitaminnya sintetis atau berupa premix. Itu istilah industrinya ya. Jadi hati-hati guys, coba belajar cara baca komposisi atau label supaya mami-mami jangan termakan godaan kayak di depan dibilang untuk pertumbuhan anak, untuk ini, untuk ini. Jangan. Belajar lihat di komposisi gitu. Nah, di sana biasanya yang paling umum itu ada kayak ya gula-gula sintetis. Coba di Google deh. Itu kira-kira ada 10 sampai 12 macam. Namanya itu nggak sugar ya atau gula, tapi macam-macam. Bisa aspartam, uh, sorbitol, ya macam-macam gitu. Banyak banget. Kalau yang organik biasanya yang ada OC-OC di belakangnya kayak glukosa, glukos ya, sukros, galaktos, yang seperti itu oke, cuman tergantung. Biasanya kalau di Amerika tuh ya, mereka banyak memakai fruktos. Nah, fruktosnya itu dilihat bahannya dari mana. Kalau corn syrup, oh itu bahaya banget, itu manis banget ya. Jadi itu kalau dari makanan sehari-hari. Juga jangan tergoda, misalnya, wah anak ini kurang gemuk kasih susu. Kalau misalnya dia gemuk terus dia kira, oh tapi kok masih gembyur kurang otot, aku kasih susu. Oh tapi kalau susu putih nggak mau minum, dia sukanya susu ada rasa ini. Jangan, kalori berlebihan nanti anaknya malah nggak, akhirnya tambah pilih-pilih makanan dan yang disukai juga nggak sehat, tantrum, mulai minta sama mamanya ini itu, bahaya gitu. Terus em, dari makanan itu juga minuman misalnya, apalagi zaman sekarang eh, bisa order online gitu kalau sudah umur misalnya ini sudah mulai ya 7 tahun ke atas gitu, sudah bisa pakai aplikasi, sudah bisa ngerengek minta ke mama papa, ya Anda harus tegas dan perlu diajarkan anak Anda cara menolak makanan. Oke? Mungkin selama mereka tinggal di rumah Anda, dia masih bisa under control. Begitu ketemu dengan orang tua Anda, oma opanya, atau dengan mertua, terus ditawarin makanan ini itu, ayo, kalau kita yang nolak, ya bahaya. Nanti malah hubungan dengan orang tua jadi renggang gitu. Jadi perlu kita ajarkan anak kita supaya ya menolak. Karena saya pertama sekali dua kali mungkin dikasih sama oma opanya dia nerima gitu. Dan biasa dikasih. Saya tuh paling nggak suka karena dikasihnya kayak permen, coklat. Saya nggak mau. No. Untuk anak saya no. Jadi ya jika ada teman-teman saya yang mendengarkan ini tolong ya. Jangan tawarin anak saya cemilan. Oke? Karena ini anak saya my precious. Pertumbuhannya ini saya monitor sendiri gitu. Jadi sampai pada akhirnya anak saya tuh bisa menolak sendiri, bilang, oh papa bilang nggak boleh gitu. Wah, saat anak saya ngomong gitu itu saya langsung hati, I did my best, thank you God gitu. Jadi mungkin Anda terlihat keras atau cerewet ya, tapi pada awal-awal itu penting banget karena itu fondasi. Jika 7 tahun pertama anak Anda itu nggak dijaga kualitas nutrisinya, itu akan mengganggu pertumbuhan badannya dan nanti akan bayar harga di saat masa remaja, nanti mulai. Jadi saya tuh ada pasien tuh sampai eh, ada gangguan hormonal, umur 9 sudah mens, terus ada yang sudah mulai gangguan kolesterolnya tinggi di umur 12, ya, terus jerawat muncul di mana-mana, kulit bersisi, gatel, terus sampai berdarah, habis itu sudah ngelupas, sudah kropeng, kering, digaruk lagi, ada yang sampai gitu ekstrim. Jadi itu semua masalahnya cuma dari awal kurang gizi. Jadi uh, good news, masalahnya simple, kurang gizi. Jadi ada kalanya di mana dokter bisa kasih obat yang macam-macam, tapi pada dasarnya jangan fokus ke masalahnya, fokus ke sumber masalahnya. Mungkin selama ini kita lalai, kurang gizi yang ini, ya tolong mulai disuplai gitu. Ya untuk diskusi yang lebih detail ya bisa tanya ke profesional yang benar-benar paham. Jangan termakan dengan iklan ya gitu. Ya, apalagi yang terakhir ya, untuk vitamin juga hati-hati. Karena pada zaman sekarang, vitamin itu dibikin bentuknya cantik banget, warnanya keren banget, packagingnya keren banget. Itu ya supaya atraktif untuk anak-anak. Bahkan ada beberapa tuh ya, kasihnya dalam bentuk soft gel, itu dilumuri gula.
Saya tuh pernah ditawarin vitamin dari seorang distributor. Itu saya lihat di komposisi, 70% itu semuanya maltosa. Itu nama lain dari gula, ya. Jadi kalau terlalu banyak, terus sisanya itu ya cuman vitamin-vitamin yang dipromosikan di labelnya. Jadi jangan sampai demi bahan yang dipromosikan itu Anda malah resiko kasih gula berlebih ke anak. Salah satu yang ditakuti itu untuk anak itu selain bumbu ya gula, apalagi gula sintetis karena bisa mengganggu enzim pencernaannya. Tuh ya. Jadi itu dari vitamin anak. Juga kalau bisa mungkin ya kalau anak Anda ada gangguan di pertumbuhan, fokus nomor satu lihat di fondasi dasar aja seperti multivitamin atau susu. Biasanya kebanyakan tuh yang kurang di situ karbohidrat itu kemungkinan kecil nggak mungkin kurang malah berlebihan. Tapi biasa kalau anak-anak itu yang paling umum itu kurang di nutrisi seperti mineral sama vitamin, makanya itu di multivitamin aja bisa. Tapi kalau memang dia ada kecenderungan alergi, itu biasa bisa dibantu dengan ekstra seperti kalsium, magnesium, ya mineral-mineral gitu, vitamin D, itu biasanya ada itu. Um, Kalau dia mudah capek staminanya, konsentrasinya rendah, oh berarti kurang zat besi. Jadi coba peka aja gitu. Misalnya dia susah tidur, oh ternyata dia kekurangan vitamin B kompleks. Terus mudah marah, ya itu tanda-tanda dia vitamin syarafnya kurang, yaitu seputar vitamin B kompleks. Terus sering sakit gitu. Terus sudah sembuh dari batuk, seminggu kemudian sakit lagi. Ya itu sih oke ya dikasih vitamin C, tapi ya jangan langsung dikasih vitamin C dosis tinggi. Biasanya sintetis tuh rata-rata pasti dosis tinggi itu kenapa? Karena biasanya karena sintetis itu belum tentu terbuat dari tumbuhan, belum tentu dari sayur atau buah-buahan. Jadi itu biasanya cuma dibikin di lab asam askorbat. Ya, misalnya itu untuk vitamin C. Jadi biasanya dari 100%, haleluya, amin kalau yang diserap paling cuma 30% gitu. Makanya perlu megados. Coba kalau Anda agak pintar sedikit, cari yang ada label natural. Natural itu paling tidak 10% dari sayur dan tumbuh-tumbuhan. Bisa email juga ke pabriknya, tanya kira-kira perkebunannya di mana atau ya produksinya di mana. Pokoknya supaya kalian tahu itu buatnya jangan dari lab gitu, supaya tahu itu bahannya dari barang-barang organik gitu. Biasanya semakin tinggi komposisi organiknya itu ya semakin mahal. Tapi paling nggak better than nothing gitu. Terus ya coba be wise guys. Jadi kalau misalnya mau demi pertumbuhan anak, jangan terlalu termakan karena terkadang ada pihak ketiga itu memakai feelingnya kita untuk memproteksi anak kita, memakai uh, dengan cara halus. Ya ini kan demi anak, akhirnya Anda ya mengendek, ya beli barang-barang yang tidak dibutuhkan gitu ya. Jadi gitu. Terus nah, ini ada yang nanya, terus untuk anak usia 4 tahun misalnya susu apa yang direkomendasi? Basically susu sih bebas ya. Um, apa Kalau bisa fresh milk itu mendingan. Tapi kalau misalnya ada yang laktos intoleran atau alergi dairy products atau susu sapi, bisa ganti dengan susu almond atau susu soya. Anyway, ada juga hoax bilang, oh kalau terlalu banyak yang soya atau yang tinggi estrogen untuk anak cowok, nanti itu akan mengganggu fertilitas atau pertumbuhannya cowok. Santai aja guys. Orang-orang Jepang juga masih reproduksi kok. Yang cowok-cowok aman-aman aja gitu. Terus yang pasti yang paling penting, susunya jangan ada yang rasa coklat, rasa berry. Kalau misalnya ada pun dicek itu gulanya organik apa enggak gitu. Ya. Terus um, kalau memang ini ada yang tanya, kalau anaknya sudah susah tidur atau mudah marah, itu benarnya belum tentu cuman kurang vitamin B kompleks ya. Jadi lihat dulu kalau misalnya anaknya pele-pele, lebih suka gorengan ketimbang sayur buah-buahan, nah itu mungkin dia malah kurang semua nutrisi. Jadi fokus saja sama fondasinya dulu. Jangan kayak, oh dia mudah marah, pakai vitamin B. Oh dia nggak konsentrasi, pakai zat besi. Oh dia alergi, pakai kalsium. Jangan, nanti jadinya terlalu banyak macam vitamin juga nggak bagus, apalagi kalau sintetis nanti yang bayar harga livernya gitu. Oke. Jadi basically ini aja yang secara nggak terlalu singkat sih, cuman coba parents, mami, daddy fokus ke kesehatan anak sedini mungkin. Cerewet itu nggak apa-apa, asal itu bukti tanda Anda sayang kepada anak Anda. Mulai cari-cari informasi yang tepat supaya anak Anda bisa tumbuh secara optimal, karena ya jangan sampai anak Anda nanti bayar harga. Karena kalau sakit itu biaya sakit sama biaya kita investasi dengan kesehatan itu rata-rata agak-agak mirip loh. Dan kalau sakit bayangin lah, anak kita kena flu.
itu kita juga ikut kepikiran loh, bahkan nggak bisa tidur gitu ya. Jadi contohnya seperti anak saya ya, dia paling pernah sakit sekali aja, tapi setelah itu sampai umur mendekati 4 tahun nggak pernah sakit. Ya aku bersyukur banget sih, karena ya saya memang agak cerewet. Dia kalau nggak mau minum vitamin misalnya, karena saya sendiri juga agak susah kadang, ya nobody's perfect. Meskipun saya infokan makanannya sehat seperti ini, ya namanya kalau orang tua sibuk atau nggak bisa masak atau gimana kan kadang makanannya juga nggak optimal. Jadi saya sendiri juga pakai vitamin untuk anak. Ya dipaksakan meskipun pertama nggak suka, pilih-pilih rasa gitu ya saya kasih tetap. Sampai akhirnya ya selama lebih dari 3 tahun dia tidak sakit, yaitu damai sejahtera untuk papa mamanya gitu. Ya fokus ke situ aja untuk jangka panjang ya guys. Jadi setelah video ini misalnya teman-teman mau tanya, silakan kontak di Instagram atau bisa lihat di YouTube-nya juga. Nanti supaya saya bisa bantu lebih detail. Yang pasti ya jaga kesehatan anak Anda. Ya anyway, itu juga termasuk investasi karena jika anak Anda sehat juga nanti mereka akan say thank you kok ke Anda sebagai orang tua. Oke? Oke deh kalau gitu. Need help?